Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan topik tentang ship masonry plan, di mana ship masonry plan ini adalah, tata cara untuk mengatur tata ruang di engine room, di permesinan kapal. Nah, kita lihat di sini pertama kali kita akan masuk ship propulsion requirement. Jadi, kebutuhan propulsi yang dibutuhkan di kapal itu bertujuan untuk, mencapai kecepatan yang diinginkan oleh owner, sehingga kita akan tahu berapa, power yang dibutuhkan oleh sebuah kapal. Nah, kemudian, requirement berikutnya adalah, kapal itu bisa melakukan stop, ya, berhenti, kemudian backing atau bergerak mundur, kemudian manuver. Nah, tentu bisa kita lihat di sini, ini adalah prime mover yang akan kita gunakan untuk menggerakkan kapal. Kemudian kita ada sistem transmisi yang dimana ini adalah untuk menghubungkan kerja dari main engine ini untuk memutar propulsion. Dan di sini ada propeller. Nah, tentunya dari engine di sini kita akan punya indicated horsepower di dalam silinder sini. Kemudian keluaran di flywheel di sini adalah brake horsepower. Tentunya kemudian dihubungkan dengan sistem transmisi di sini, sehingga di sini adalah sub horsepower yang mana nanti ada efisiensi sampai ke propulsor, sehingga akan menghasilkan thrust atau gaya dorong. Nah, perlu diperhatikan dalam mendesain atau merancang sebuah sistem transmisi atau sistem propulsion di sini, yang harus diperhatikan pertama kali adalah masalah space. Artinya space itu adalah ruangan yang tersedia di kapal untuk kamar mesin. Nah, space ini akan sangat menentukan bagaimana kita akan memilih engine. Karena ketersediaan itu sehingga kita harus menyesuaikan engine yang akan kita pakai. Karena engine ada beberapa macam, ada diesel, kemudian ada steam turbine, ada gas turbine, tentunya mempunyai dimensi maupun berat yang berbeda-beda. Nah, kemudian adalah ship dimension. Ship dimension ini berpengaruh pada tata letak ruangan di sini, terutama di daerah buritan. Itu akan sangat menentukan bagaimana kita akan menata sistem propulsion di sini. Kemudian bentuk lambung, ya, ini menyesuaikan dengan koefisien bloknya, sehingga kalau kapalnya ramping ya tentu kita akan mencari dimensi main engine yang cukup kecil sehingga akan mudah ditempatkan dalam penataan kamar mesin. Nah, kemudian sebelum kita mencari power atau engine berapa horsepower yang akan digunakan, kita harus menentukan atau mengkalkulasi, menghitung berapa hambatan kapal. Nah, hambatan kapal itu bisa dicari dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan regression based method, kemudian dengan computational fluid dynamic dengan CFD, kemudian ada direct model test. Ini kita punya kapal kemudian diskala diuji tarik. Kemudian tradisional dan standar series methode, tentunya ini adalah basic dari data statistik. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah sebuah kapal yang tentu hambatan itu ada beberapa macam. Untuk yang hambatan yang paling besar itu adalah di area wet surface area di sini. Jadi di permukaan basah kapal. Di sini adalah resisten, kemudian di atas juga ada resisten, itu karena wind atau angin ya. Jadi ini akan menambah hambatan kapal. Kemudian selain dua resisten ini ada beberapa yang berpengaruh dalam perhitungan hambatan. Antara gelombang, kemudian perairan shallow water atau perairan dalam itu juga akan berpengaruh. Kemudian
draft and trim ini juga akan berpengaruh, kemudian temperatur maupun density juga akan berpengaruh untuk dalam perhitungan resistance. Nah, begitu juga dengan hull fouling. Jadi untuk kapal baru memang tidak ada hull fouling, tetapi setelah kapal berlayar beberapa lama tentu ini akan terjadi sehingga akan menambah resisten. Nah, itu yang harus kita prediksi sehingga kita akan mengalokasikan horsepower kapal yang akan digunakan nanti. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah berbagai macam power di dalam sistem propulsion. Kita lihat di sini, di main engine di sini dari hasil pembakaran itu merupakan indicated horsepower, kemudian keluarannya di flywheel di sini ini merupakan brake horsepower, kemudian disalurkan ke gearbox, ya, bisa reduction, bisa reversing. Kemudian gearbox ini punya output dan dihubungkan dengan shaft propeller, di mana ini nanti ada beberapa shaft, ada intermediate shaft, ada thrust shaft, kemudian ada tail shaft atau propeller shaft. Nah, tentu shaft ini harus disanggah oleh bearing di sini. Ini bearing, kemudian di sini juga bearing atau steering tube bearing, yang mana power yang melalui shaft ini disebut dengan shaft horsepower. Nah, tentunya juga mengalami penurunan dari BHP karena ada efisiensi-efisiensi yang mengurangi. Nah, kemudian dari shaft horsepower ini nanti akan ada delivery horsepower. Jadi ini delivery adalah daya yang disalurkan di boss propeller sini. Baru kemudian terjadi thrust horsepower. Jadi daya dorong yang dihasilkan oleh propeller sehingga dengan kecepatan tertentu nanti akan didapatkan efektif horsepower di sini. Nah, kemudian dalam pemilihan sebuah propulsor ya, jadi tergantung berdasarkan speed maupun kecepatannya. Nah, bisa kita lihat pada grafik di sini. Ini adalah contoh optimum propeller efficiency dengan komparasi berbagai tipe propeller. Nah, ini bisa kita sebagai acuan karena ini berdasarkan data-data hasil statistik. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Jadi untuk kapal tugboat areanya di daerah sini. Jadi ini adalah menggunakan propeller in-nozzle. Jadi kebanyakan tugboat menggunakan itu. Kemudian tanker juga sama bisa menggunakan propeller in-nozzle. Kemudian gown series. Nah, bisa menggunakan B-series ya. Ini adalah tipe-tipe dari propulsion. Ada yang counter rotating propeller. Nah, tentu ini bisa kita pakai acuan dasar dalam pemilihan sebuah propeller. Nah, propeller sendiri ada beberapa macam bisa kita lihat di sini. Jadi dalam menyeleksi atau memilih propeller, yang pertama ada propeller yang secara umum ada FPP, kemudian ada CPP. FPP adalah fixed pitch propeller yang mana arah pitch ini, arah downblade di sini itu tidak bisa kita rubah sehingga dia fix. Sehingga apabila dia kapal itu membutuhkan pada saat ingin bergerak mundur, berarti kita harus membutuhkan reversing gearbox. Beda halnya dengan CPP, di sini adalah controllable pitch propeller. Nah, di sini apabila kapal ingin melakukan gerak maju atau mundur hanya cukup mengubah arah pitch propeller di sini. Nah, kemudian kita punya propeller in nozzle. Jadi propeller in nozzle ini adalah propeller yang kemudian ada selubung seperti tabung silinder di sini, yang mana tabung silinder ini adalah berupa foil. Sehingga tujuan dari adanya propeller nozzle ini adalah dia agar aliran flow di sini, aliran fluida di sini dia lebih streamline, sehingga akan diharapkan menambah kecepatan atau menambah gaya dorong dari propeller.
Kemudian ada vertical axis propeller. Jadi vertical axis ini atau kita kenal dengan Schneider ya. Jadi dia sumbunya tegak di sini, kemudian pitch-nya ini bisa dirubah-rubah arahnya putarannya juga. Nah, selain itu ada contra rotating propeller. Nah, seperti kita lihat di gambar di sini, ini punya sendiri terhubung dengan main engine. Kemudian di sini ada propeller kedua, di sini ada motor. Jadi tipenya ada beberapa ya, yang berikutnya adalah tipe dengan satu kesatuan sub, yang mana satu sub nanti di dalamnya ada sub lagi, propeller satu dan propeller yang kedua yang di belakang ini akan berbeda arah putarannya. Nah, kemudian ada super cavitating propeller, jadi ini difungsikan untuk dengan putaran propeller yang punya putaran tinggi. Kemudian ada water jet, jadi kalau water jet ini kita punya engine, kemudian memutar atau menggerakkan pompa sehingga akan menghisap air dari bawah lambung sini, seperti gambar di sini, kemudian disemprotkan atau dihembuskan ke belakang. Nah, ini akan menimbulkan gaya dorong. Nah, kemudian dalam menyeleksi atau membuat desain propulsion plan harus kita lihat jadi di propulsion plan itu adalah mengintegrasikan beberapa unit elemen sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Nah, desain proses itu terdiri dari select komponen atau pemilihan komponen, jadi kemudian kita adjust sehingga satu dengan lain bisa terhubung dan bisa sistem itu bisa berjalan. Nah, kita lihat nanti sistem itu akan performanya seperti apa, kemudian konfigurasi yang bisa kita gunakan nanti itu seperti apa. Nah, tentu saja masalah biaya juga harus kita perhitungkan. Contohnya di sini kita punya pompa, kita punya main engine, propulsion, gearbox, kemudian katup, exchanger, dan ini semua komponen di dalam main propulsion plan. Karena engine ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari auxiliary system pendukungnya. Nah, kemudian dalam pemilihan prime mover atau penggerak utama kapal, yang pertama kita punya engine diesel. Jadi diesel engine ada slow speed, kemudian ada medium, ada high speed diesel. Kemudian kita punya gas turbin. Di sini gas turbin ada beberapa macam. Jadi memang dasarnya dari pemakaian untuk pesawat tapi bisa diaplikasikan di kapal. Jadi ada aircraft derivatif, kemudian ada industrial gas turbin, ada simple cycle, ada regenerative cycle. Nanti kita aplikasikan yang sesuai dengan kebutuhan di kapal kalau kita memakai gas turbin. Nah, kemudian ada steam turbin, ada non reheat cycle, kemudian ada reheat cycle. Nah, dari ketiga ini bisa kita kombinasikan. Jadi nanti ada beberapa kombinasi seperti diesel dengan gas turbin atau gas turbin dengan steam turbin. Nah, tentu dari pemilihan tipe prime mover di sini kita harus melihat masalah reliability-nya, keandalannya. Kemudian bahan bakarnya seperti apa ya, full economy ya, konsumsi bahan bakarnya, kemudian beratnya, tidak lupa adalah dimensinya harus kita lihat, space yang tersedia untuk didesain kapal kita nanti, kemudian initial cost, jadi biaya yang dikeluarkan pada saat awal. Nah, dari pertimbangan di sini, masalah reliability, fuel economy dan lainnya, dan beberapa macam gas turbin di sini, atau beberapa macam diesel engine, kita bisa membuat konfigurasi prime mover. Nah, konfigurasi itu terkait dengan masalah arrangement requirement ya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah space dan arrangement requirement. Jadi adalah minimum space itu hampir sangat tidak mungkin karena banyak peralatan atau equipment pendukung lainnya, sehingga kita harus mendesain secara optimum. Nah, makanya itu dalam mendesain engine itu harus kita perhatikan semua komponen yang akan kita pasang. Bisa kita lihat di sini, ini adalah gambaran sebuah kapal yang memerlukan energi sekitar 7.000 kW. Kita punya gambaran di sini adalah
gambaran untuk diesel engine. Jadi ini adalah volumenya, kemudian beratnya, dibandingkan dengan antara slow speed, kemudian medium speed maupun high speed bisa kita bandingkan secara visual di sini. Jadi volume, kemudian berat, nah, kemudian SFOC-nya, nah itu bisa kita ketahui. Nah ini adalah kriteria yang nanti bisa kita aplikasikan dalam pemilihan mesin. Nah kemudian kita bisa juga bandingkan dalam pemilihan diesel engine dengan tipe prime mover yang lain. Contohnya di sini kita lihat ini adalah kebutuhan kapal sekitar 22.000 kW. Kalau kita menggunakan diesel engine slow speed, RPM-nya sedikit, 100 RPM, kemudian berat dari engine ini sekitar 770 ton. Nah, apabila kita bandingkan dengan gas turbin, space yang dibutuhkan kecil, kemudian beratnya juga ringan 22 ton. Nah, ini juga sebagai acuan dalam pemilihan engine. Nah, kemudian konfigurasi yang bisa kita pakai, kita punya prime mover, penggerak utama, kemudian punya sistem transmisi, kemudian ada sistem propulsinya. Nah, kita lihat yang pertama di sini. Kita punya diesel engine dengan putaran low speed, kemudian reversing, artinya bisa bolak-balik arah putaran crankshaft-nya. Nah, sehingga sistem transmisi ini kita tidak ada, jadi kita bisa langsung direct dengan propeller atau shaft dan menggunakan fixed pitch propeller karena di prime movernya dia sudah bolak-balik reversing di sini. Nah, kemudian kita lihat diesel engine dengan medium ya, atau high speed, kemudian punya reversing atau gigi balik arah putarannya. Kemudian ada steam turbine dengan reversing elemen. Nah, sistem transmisi yang dibutuhkan untuk propulsion yang menggunakan fixed pitch propeller berarti dibutuhkan mechanical reduction gear karena tipe propeller yang umumnya efisiensi yang paling bagus pada putaran yang rendah, terutama untuk kapal-kapal niaga. Nah, kemudian kita punya gas turbin, kemudian punya diesel engine, kemudian combination diesel engine, combination gas turbin. Nah, yang di sini adalah yang non reversing, jadi tidak bisa arah putaran reversingnya bolak-balik, sehingga kita memerlukan reversing gearbox di sini. Makanya di sini sistem transmisinya bisa pakai electric drive, reversing, kemudian ada electric drive, kemudian reversing mechanical reduction gear, kemudian ada mechanical reduction gear. Nah, ini kita bisa menggunakan big pitch propeller karena di sini sistem transmisinya sudah bisa untuk membalik arah putaran. Nah, kemudian gas turbin dan diesel engine yang tadi ini bisa memakai mechanical reduction gear di sini, jadi hanya menurunkan putaran, tetapi untuk arah maju atau mundur bisa menggunakan counter atau pitch propeller, jadi tidak perlu gigi balik atau reversing gearbox di sini. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini adalah engine layout ya. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam sistem penataan ruang di engine? Masalah pertama adalah safety ya. Kemudian ada include fire hazard, kemudian ada requirement untuk suction, gravity flow, kemudian static head. Nah, ini adalah masalah untuk perpipaan, kemudian mechanical connection-nya seperti apa. Nah, itu kita lihat, kita rencanakan sehingga pada saat kita melakukan maintenance maupun perbaikan maupun saat pemasangan itu memudahkan kita. Nah, ini akses untuk operasi, kemudian untuk inspeksi, maintenance itu harus ada. Nah, kemudian ship structure juga kita harus perhatikan, jadi tidak boleh saling bertabrakan antara ship structure dengan sistem pipingnya, makanya kita harus desain seoptimal mungkin. Nah, diharapkan structure ini dia mempunyai konstruksi yang simple, yang mudah ya. Kemudian yang perlu dihindari adalah masalah noise dan vibrasi. Nah, kita lihat. Jadi di engine layout nanti kita akan belajar tentang engine control room. Jadi di dalam
engine related ada beberapa sistem di sini. Jadi engine control room, kemudian ada workshop, kemudian ada propulsion system, ada fuel system, cooling system, kemudian gas exhaust system, bilge dan ballast system, cargo system, kemudian ada power generation system, lubricating oil system, kemudian heating system, sistem panas, kemudian ada untuk starting system, kemudian ventilation system, domestic system. Nah, semua ini punya minimum requirement. Jadi setiap kapal tentu juga akan berbeda kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, karena itu memerlukan arrangement yang bagus, yang optimal. Nah, yang pertama kita lihat engine room. Engine control room ini adalah berfungsi untuk kita ruangan yang berfungsi untuk mengontrol semua kinerja dari semua komponen yang ada di engine atau di engine kamar mesin. Jadi kita bisa lihat di sini, bisa kita kontrol. Nah, kemudian workshop, jadi di kapal paling tidak ada workshop kecil yang berisi mungkin mesin puput, mesin freeze. Jadi kita ada maintenance kecil bisa kita lakukan di workshop. Jadi ini letaknya di engine room. Kemudian propulsion system, jadi propulsion system apakah kita nanti menggunakan mechanical atau electric sistem, jadi akan berbeda sistem tata ruangnya maupun komponen-komponen yang akan digunakan. Kemudian ada fuel system. Nah, fuel system ini adalah untuk dari storage bahan bakar nanti akan dipompa sampai dengan ke ruang bakar. Nah, tentu fuel system ini akan berbeda-beda. Kalau kita menggunakan HFO atau MDO tentu treatmentnya akan berbeda. Seperti halnya contoh di sini, ini adalah gambar untuk purifier, jadi untuk penjernihan. Nah, ini adalah beberapa contoh komponen yang dipakai dalam fuel system. Kemudian cooling system atau pendingin. Nah, pendingin itu nanti ada macam-macam. Jadi ada pendingin model dengan air tawar saja, kemudian ada dengan air tawar, air laut, atau dengan sistem gabungan. Nah, tentu itu juga kita harus perhatikan karena setiap sistem tadi dari beberapa tipe pendingin akan berbeda komponen yang dipakai. Kemudian gas exhaust system, jadi ini adalah dari gas buang nanti di sini, kemudian kita akan keluarkan melalui funnel sampai ke atas ini. Nah, tentunya akan melalui beberapa step sehingga polusi yang dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan oleh standar. Nah, kemudian ada bilge balas. Jadi bilge ini untuk pengurasan, kemudian balas ini adalah untuk masalah stabilitas. Nah, ini kan kita akan butuh pompa dan berbagai macam komponen. Nah, kemudian ada cargo system, jadi tergantung dari tipe kapal, apakah kapal itu memuat cairan atau memuat barang, tentu akan berbeda sistem kargonya. Kalau di sini kita lihat untuk di kapal tanker, jadi untuk liquid cargo, jadi kita akan menggunakan pompa di sini, yang mana nanti pompa ini, impeller ini, nanti akan diputar atau digerakkan oleh motor penggerak, yang mana motor penggeraknya akan terpisah dengan impeller. Nah, kemudian ada power generation. Jadi power generation adalah auxiliary engine atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, jadi di sini ada minimum 2. Nah, kebutuhannya nanti menyesuaikan, harus kita hitung secara keseluruhan load-loadnya pada saat kondisi-kondisi tertentu. Nah, kemudian ada lubrication oil system, jadi sistem pelumas. Kalau di kapal, sistem pelumas untuk engine ada 2, bisa untuk yang silinder, bisa yang untuk main engine. Tentu yang untuk 2 silinder adalah khusus untuk yang 2 stroke. Nah, sistem pelumas ini juga ada penjernihan sehingga kita butuh separator di sini. Kemudian ada heating system. Apakah heating system ini kita menggunakan elektrik atau menggunakan boiler, tentu kan akan berbeda komponen-komponennya sehingga penataannya juga harus kita perhatikan. Kemudian juga masalah insulation-nya. Kemudian ada starting system. Jadi starting system kalau di kapal kita bisa menggunakan pneumatik ya, jadi menggunakan udara bertekanan. Kalau di darat umumnya kan memakai mechanical dan elektrik. Nah, kemudian ventilation system di sini. Jadi ventilasi di sini
Hubungannya kalau di kapal mesin digunakan untuk kebutuhan suplai udara yang akan digunakan sebagai pembakaran engine, pembakaran untuk bahan bakar di sini. Nah, kemudian ada domestic system, jadi ini lebih ke kebutuhan akomodasi para kru ABK, yang baik untuk potable water, fresh water, kemudian seaweed, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah engine seating ya. Jadi thickness atau ketebalan dari girder di sini itu ya tergantung dari power, kemudian berat yang disangga, berat engine-nya, kemudian panjang engine-nya berapa. Makanya itu dimensi, kemudian berat engine sangat berpengaruh dalam penentuan ketebalan maupun sistem konstruksi untuk menyangga mesin atau main engine sini. Nah, kemudian pada saat mau install engine di girder sini harus kita perhatikan. Jadi kita harus pasang engine mounting sehingga untuk mengurangi vibrasi yang terjadi pada kapal. Oke, cukup di sini untuk machinery plan. Kita akan jumpa di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.